Oke. Oke ya. Sampun ready Pak Khalis Kita nggih. mulai nggih. Nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini sebelum saya sebelum saya teruskan, ini kira-kira suara saya terdengar apa enggak? Jelas apa enggak ini? Jelas Pak, sampun jelas Pak Khalis. Oke. Oke, baik. Ya, semoga jelas ya. Sekarang saya mau share screen ini. Share screen. Sebentar, gimana? Windows. Oke. Oke. Kelihatan? Ya Pak, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nggih, pun kelihatan Pak Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita santai-santai mawon nggih. Ini kelihatan screen saya. Nggih, ketinggal Pak. Oh, nggih. Ya, kita bahas tentang filsafat ilmu pendidikan sekarang. Ya, jadi begini. Kalau kita kembali kepada pembahasan filsafat ya, cabang-cabang filsafat itu ada 3 ya. Jadi filsafat itu berbicara tentang 3 hal. Satu namanya ontologi. Yang kedua namanya epistemologi. Yang ketiga aksiologi. Saya kira 3-tiganya ini sudah pernah ya didapatkan ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi filsafat itu berbicara 3 hal ini, yang mana sebenarnya kalau kita berbicara keilmuan, 3 hal ini yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu menjadi dasar keilmuan kita. Ya. Cuman bagaimana kita memahami 3 cabang filsafat ini, baik ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sejauh mana pemahaman kita terhadap ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini menentukan sejauh mana pula pemahaman kita terhadap ilmu. Ya, jadi ilmu kita sekarang ini didasarkan kepada filsafat ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu pertanyaannya kemudian ya, ontologi itu apa Pak? Epistemologi itu apa Pak? Dan aksiologi itu apa? Kan begitu kan? Nah, ontologi itu, pertanyaan dasar daripada ontologi itu apa hakikat sesuatu. Jadi ontologi itu bertanya tentang apa. Ya. Lalu kemudian pertanyaan epistemologi yang mendasar adalah ada 3. Satu, dari mana sumber kebenaran? Ya. Kebenaran atau pengetahuan. Sebenarnya pengetahuan itu apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan? Kita ini sebenarnya bisa dikatakan telah mengetahui apa tidak? Ya. Di dalam konteks kajian tasawuf, biasanya epistemologi itu kan teori tentang pengetahuan. Pengetahuan itu kan artinya makrifah. Makrifah itu artinya mengetahui. Nah, kalau kita berbicara tasawuf itu ada istilah makrifat. Makrifat itu apa? Mengetahui. Mengetahui itu apa? Misalkan kita baca syahadat ya. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Beberapa orang tasawuf misalkan lalu bertanya, kalau kita bilang saya telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, apakah kita benar-benar menyaksikan?
Nah, itu satu pertanyaan yang unik juga kalau begitu. Oke ya. Yang penting hatinya biasanya Pak kalau orang seperti itu. Oke, ya, 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 ya itu nanti kita bisa diskusi ya. Nah, tapi epistemologi itu adalah berbicara tentang dari mana sumber pengetahuan itu datang. Yang kedua, pertanyaan epistemologi itu bagaimana cara kita mengetahui kebenaran atau pengetahuan. Bagaimana cara kita mengetahui. Dan yang ketiga, pertanyaan epistemologi lain adalah apa kriteria kebenaran? Sebenarnya dikatakan kebenaran itu seperti apa? Pengetahuan itu seperti apa kriterianya? Itu pertanyaan epistemologis. Nah, itu epistemologi ini yang paling penting daripada 3 cabang filsafat ini adalah epistemologi adalah sesuatu yang paling penting. Adapun ontologi itu bertanya tentang hakikat. Apa hakikat sesuatu? Jadi kalau di dalam tasawuf kita itu ada hakikat, makom hakikat. Nah, artinya kita mengetahui apa hakikat itu sudah paham mengenai suatu hakikat tertentu. Nah, lalu ada orang bertanya ketika saya tahun 2021 mengajar filsafat pendidikan, kenapa Pak kok panjenengan membahas filsafat, lalu kita membahas tentang hakikat dan makrifat. Ontologi itu hakikat, epistemologi itu makrifat. Kok bisa begitu? Saya mengatakan bahwa sebenarnya ilmu tasawuf itu dalam suatu pendapat ya, sependapat para ilmuwan, ilmu tasawuf itu memang hasil dari pertemuan antara Islam, ajaran Islam dengan filsafat. Itu ketemu dua hal. Yang pertama ilmu kalam, yang kedua itu tasawuf. Jadi tasawuf itu adalah hasil pertemuan antara peradaban Islam dengan peradaban filsafat Yunani, itu menghasilkan dua ilmu itu tadi. Satu ilmu kalam yang jadi ilmu akidah, yang kedua ilmu tasawuf. Jadi tasawuf itu perkawinan antara Islam dan Islam dan filsafat Yunani. Oke ya, itu ontologi sama epistemologi. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu adalah nilai kebermanfaatan. Ketika kita sudah mengetahui sesuatu, kita harus berpikir apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak, ya. Nah, kalau kita memahami filsafat itu ada ontologi, epistemologi dan aksiologi, nah, kita melihat segala sesuatu itu dari 3 sudut pandang ini. Nah, misalkan kita begini, misalkan kita ini sambil diskusi nggih, ndak apa-apa nggih, nyantai-nyantai nggih. Misalkan aman Pak Khalis. Nggih, oke. Jadi misalkan begini. Sekarang orang sudah mengerti memiliki kemampuan untuk cloning ya. Jadi ada istilah namanya cloning. Cloning itu menggandakan hewan, menggandakan tumbuhan atau menggandakan manusia ya di zaman ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini. Jadi dalam teknologi sekarang ini manusia itu sudah mencapai pada taraf mampu untuk menggandakan diri sendiri. Jadi ilmuwan sekarang itu bisa menciptakan orang yang sama persis dengan saya dari kualitas gen dan sebagainya. Kayak domba doli itu Pak ya? Bisa. Atau mungkin sekarang ada fenomena misalkan buah naga ya. Buah naga itu dulu zaman saya kecil kan tidak ada. Tapi sekarang ada buah naga, itu dari mana? Itu kan sebenarnya produk ilmu pengetahuan manusia yang bisa mengawinkan antara katanya itu tanaman cocor bebek dengan lidah buaya apa itu terus jadilah buah naga ya. Nah, misalkan teknologi cloning ya. Orang bisa saja memiliki suatu cara atau ilmu atau pengetahuan untuk bisa menggandakan manusia. Tapi aksiologi itu mengukur sebenarnya aksiologi itu ilmu itu baik apa tidak. Ilmu seperti itu layak atau tidak secara etika. Nah, aksiologi itu berbicara juga tentang etika dan estetika. Etika itu nilai tentang benar dan salah, tentang baik dan buruk. Estetika itu mengenai indah dan tidak indah. Jadi ilmu kita itu diukur juga dari sudut pandang kebermanfaatan, ya. Ilmu itu bermanfaat atau tidak. Lah itu biasanya kalau kita ketemukan dalam tasawufnya Imam Ghazali.
antara ilmu nafi atau tidak. Nah, tapi kita tidak berbicara itu dulu. Itu agak nanti ya, tentang kebermanfaatan ilmu. Terus kemudian setelah kita itu mengetahui ontologi, epistemologi dan aksiologi, kemudian kita melihat ilmu pendidikan itu dari sudut pandang 3 hal ini. Maka jadilah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Ya. Misalkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Filsafat ilmu itu oke. Ini kita kilas balik ke filsafat ilmu, tapi saya kita bahas dulu filsafat ilmu nggih, alon-alon. Tapi sebelumnya paham enggak kira-kira apa yang sudah saya sampaikan barusan? Insya Allah bisa dipahami Pak Khalis. Bisa nggih? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi filsafat itu intinya berbicara tentang 3 hal tadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, pertanyaan dasarnya itu adalah mengenai hakikat apa tentang segala sesuatu. Segala sesuatu itu hakikatnya apa? Hakikat ya. Epistemologi itu tentang hakikat pengetahuan. Sebenarnya yang dikatakan pengetahuan tuh bagaimana sih? Pengetahuan tuh kalau di bahasa Arab kan jadi makrifat. Yang namanya makrifat atau mengetahui sesuatu itu bagaimana sebenarnya? Epistemologi. Dan juga epistemologi itu berbicara tentang sumber kebenaran. Sebenarnya sumber kebenaran itu dari mana? Kalau misalkan saya menunjukkan ini, kelihatan ya, apa ini? Ada kelihatan? Botol minum. Botol minum atau ada air ya. Sebenarnya pengetahuan kita tentang air ini dari mana asalnya? Apakah ini namanya air karena memang benar-benar ini air atau karena pikiran kita yang mengatakan hal ini adalah air? Lah itu dibicarakan di dalam epistemologi ya. Epistemologi berbicara itu dari mana sumber kebenaran. Pengetahuan itu. Ya, senyatanya sebenarnya ini benar-benar air atau pikiran kita yang mengatakan air. Nah, itu ya. Nah, misalkan Plato mengatakan begini. Hakikat pengetahuan kita itu ada di mana? Misalkan kita menggambar sebuah lingkaran, ya, lingkaran. Lingkaran itu dikatakan lingkaran apakah karena benar-benar itu lingkaran atau pikiran kita yang mengatakan itu lingkaran? Coba kira-kira bagaimana itu? Pikiran kita. Pikiran ya. Katanya Plato begini, sebenarnya lingkaran yang kita gambar, misalkan kita menggambar suatu lingkaran, katanya Plato, misalkan saya gambarkan dulu nih, saya gambarkan. Kita menggambar lingkaran, coba ya. Kita menggambar lingkaran. Kalau kita menggambar lingkaran, sebenarnya lingkaran itu yang mana? Kan begitu kan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, misalkan kita menggambar lingkaran begini. Katanya Plato mengatakan, lingkaran itu di mana? Apakah karena benar-benar ini lingkaran? Ternyata Plato mengatakan, oh tidak, lingkaran yang sebenarnya itu bukan di situ, tapi lingkaran yang sebenarnya itu ada di dalam ide manusia, di alam surgawi gitu ya. Nah, lingkaran yang kita gambar sekarang tuh hakikatnya adalah sesuatu yang kita gambarkan yang paling mengimplementasikan sebuah lingkaran. Karena sebenarnya lingkaran ini tidak melingkar. Paham enggak ini? Paham? Buktinya kalau kita shot, kita zoom berkali-kali lipat, nyatanya dia tidak benar-benar lingkaran, tapi renggek-renggek. Karena gitu kan ya. Nah, berarti sebenarnya lingkaran yang kita gambar itu adalah penggambaran dari dunia ide tentang lingkaran. Nah, lingkaran yang sebenarnya ada di dalam ide kita. Nah, itu katanya Plato. Tapi kita nggak bahas itu. Kalau bahas itu nanti terlalu berfilsafat. Kita sekarang mau bahas tentang ilmu. Hakikat ilmu itu bagaimana? Plato secara ontologi, Pak ya? Ontologinya, hakikatnya. Hakikatnya ya, hakikat. Lah, hakikatnya itu lingkaran itu di mana? Nah, itu berarti pertanyaan
ontologi. Hakikatnya itu lingkaran itu seperti apa? Oh, seperti ini namanya lingkaran gitu misalkan ya. Misalkan, tapi sebenarnya ide tentang lingkaran itu bersumber dari mana? Dari pikiran. Sumber kalau kita sudah berbicara tentang dari mana lingkaran itu sebenarnya dari mana? Lah, pengetahuan kita tentang lingkaran tuh sebenarnya aslinya ada di mana? Nah, itu kalau katanya Plato, sebenarnya lingkaran yang sejati itu ada dalam pikiran kita. Apa yang kita gambar sebagai lingkaran itu adalah hal yang paling mirip dengan lingkaran yang ada di dalam ide, gitu ya. Karena sebenarnya lingkaran itu kalau kita perbesar berkali-kali itu tidak benar-benar melingkar, tapi dia itu renggak-renggak gitu ya. Itu katanya gitu. Tapi itu tidak sebenarnya lingkaran. Jadi alam yang nyata itu hanya bayangan. Itu katanya Plato itu kan begitu. Kayak sepertinya itu Pak, kalau ngapunten kan yang sering kita dengar, yang sering kita ketahui kan bumi itu bulat itu Pak ya. Iya. Kenapa? Ya sudah G. Ya itu nanti. Tapi sudah dulu kita ketahui dulu ya bahwa kita balik dulu kepada filsafat ilmu yang mengatakan bahwa filsafat itu ada 3 cabang utama, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ngoten nggih? Bisa ya? Jadi ontologi itu bertanya tentang apa hakikat sesuatu, epistemologi itu berbicara tentang dari mana hakikat pengetahuan dan bagaimana cara kita mengetahui serta apa kriteria kebenaran atau kriteria pengetahuan. Aksiologi itu berbicara tentang sejauh mana pengetahuan kita itu bermanfaat. Itu aksiologi ya, nonton nggih. Sampai di sini dulu nggih ya. Bisa nggih dipahami nggih kira-kira? Bisa. Nggih, saged Pak Khalis. Lalu kemudian kita berbicara tentang filsafat ilmu. Ya. Nah, saya mengatakan tadi 3 cabang filsafat itu yang ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu kita bisa gunakan untuk memandang semua hal itu secara kefilsafatan. Misalkan kita sekarang dihadapkan kepada ilmu. Ilmu itu maka nanti akan ada ontologi ilmu, ada epistemologi ilmu, ada aksiologi ilmu pengetahuan. Nonton nggih? Nah, jadi kalau berarti kalau ontologi itu pertanyaan dasarnya itu adalah apa hakikat sesuatu, maka kalau dihubungkan dengan ilmu, maka ontologi itu bertanya apa hakikat ilmu pengetahuan. Paham nggih? Apa hakikat ilmu pengetahuan? Ilmu dulu, apa hakikat ilmu bukan pengetahuan, ya. Apa hakikat ilmu? Nah, kalau kita epistemologi ilmu itu nanti berbicara tentang bagaimana cara kita itu mendapatkan pengetahuan dan seperti apa struktur ilmu pengetahuan. Nonton nggih? Paham ya? Terus kita juga berbicara hakikat pengetahuan itu seperti apa. Nonton nggih? Nah, aksiologi nanti akan berbicara tentang kaitan ilmu dengan moral. Ilmu dengan moral. Ya, misalkan ya, orang tadi seperti tadi itu, cloning itu adalah hasil daripada ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan moral, bagaimana? Nah, ternyata ilmu pengetahuan itu tidak selalu sesuai dengan pertimbangan moral. Nah, misalkan orang kalau menduplikasi dirinya, apakah ya itu baik bagi perkembangan manusia itu sendiri? Jangan-jangan nanti orang tidak mau menikah gitu, tidak mau menikah tapi dia itu hanya menggandakan diri saja untuk punya keturunan dan sebagainya. Nah itu satu hal. Jadi filsafat itu berbicara tentang itu semua. Oke. Lah, di dalam kaitannya dengan filsafat ilmu, ontologi ilmu pengetahuan itu berbicara tentang satu, metafisika, ya, metafisika. Yang kedua, asumsi ilmu pengetahuan. Kita bahas sedikit-sedikit nggih. Nah, jadi metafisika itu namanya juga meta. Meta itu artinya setelah, fisika itu artinya fisik.
sebenarnya di balik fisik kita itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau jenengan melihat saya sebagai Pak Holis, ya fisik saya seperti ini. Tapi apakah ada hal lain di balik fisika itu? Nonton nggih? Paham? Paham ya? Paham nggih? Bisa dipahami? Atau begini, kalau kita melihat fenomena alam, kira-kira coba dihidupkan dulu mikrofonnya ya. Saya sekarang ingin bertanya, Bisa, Pak. kalau jenengan melihat misalkan gunung meletus, apa yang Anda pikirkan? Gunung meletus itu seperti apa? Sebenarnya Keluar. di balik gunung meletus tuh kira-kira ada apa? Nah, itu. Jadi metafisika itu di balik hal yang terjadi fisik itu. Orang melihat, oh gunung meletus. Tapi secara naluriah manusia itu ingin mengetahui sebenarnya di balik gunung meletus itu ada peristiwa apa sih? Kenapa gunung itu bisa meletus? Nah, itu pertanyaan metafisik namanya. Okay. Jadi misalkan saya, kenapa sih manusia itu kalau tidak makan kok lapar? Kan sebenarnya peristiwa dohirnya itu kan lapar. Tapi apa yang ada di balik lapar itu? Nah, itu namanya pertanyaan metafisik. Di balik yang terjadi fisik itu terjadi apa? Nah, coba jenengan berpikir sekarang. Kalau misalkan ada contoh gunung meletus. Kalau ada gunung meletus, pertanyaan kita apa? Apa? Kenapa kok bisa meletus? Kenapa gunung itu bisa meletus? Nah, dengan kita bertanya seperti itu, maka lambat laun manusia itu kan ingin mencari tahu sebenarnya ada apa sih kok bisa meletus, kan begitu kan? Lalu orang kadang-kadang ya yang ketika ilmu pengetahuan itu belum berkembang dengan baik, lalu dia mengatakan, "Oh, mungkin karena dewa bumi sedang marah." Kan gitu kan ya. Nah, oh mungkin karena penunggunya sedang Karena alam sudah bersahabat sama kita, Pak. Nah, lalu kemudian alam sedang tidak bersahabat dengan kita. Kita mungkin harus Tuhan mulai enggan, Pak. mungkin kita harus melakukan persembahan-persembahan kepada gunung itu supaya tidak meletus. Nah, itu kan mungkin di zaman Sajennya kurang, Pak Holis. Nah, di zaman peradaban yang sebelum kita itu lalu pikirannya seperti itu, ngonten. Lah tapi filsafat ilmu itu ingin sesuatu yang rasional. Karena sifatnya filsafat tuh harus rasional, maka jawaban-jawaban tuh tidak boleh seperti itu, tapi harus rasional. Nah, disitulah lalu kemudian manusia itu mencari pengetahuan. Nah, mencari pengetahuan itu sudah melangkah lagi kepada epistemologi. Nah, mencari pengetahuan, oh ternyata di balik gunung meletus itu karena ada lava vulkanik yang di dalam tanah yang itu keluar begitu. Nah, itu sebenarnya fenomena-fenomena itu coba dicari oleh manusia. Nah, itu harus rasional, maksudnya alasan-alasan tuh harus rasional. Misalkan kita melihat gempa bumi. Oh, gempa bumi karena dewa bumi sedang marah, misalkan begitu. Tapi jawaban filosofis, jawaban yang filsafati, jawaban yang rasional itu dicoba dicari di dalam filsafat. Filsafat sudah tidak lagi mengambil mitos-mitos. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya di dalam filsafat tuh perkembangan manusia itu ada 3 ya. Zaman mitos atau mitologi. Kemudian setelah zaman mitologi lalu agama. Oh, sebentar, agama dulu. Agama, lalu zaman mitos atau mitologi, lalu kemudian zaman ilmu pengetahuan. Nah, atau ilmiah. Nah, ilmiah. Nah, ini lihat. Ini juga saya melihat filsafatnya Auguste Comte itu begitu. Jadi agama itu bagi seorang Auguste Comte ya, yang pelopor ilmu pengetahuan itu agama itu bagian dari perkembangan pengetahuan manusia. Nah, tapi Auguste Comte lalu mengatakan kalau ilmu pengetahuan sudah ada maka agama tidak diperlukan. Nah, itu satu hal ya. Tapi itu kita tidak ambil ya, tidak ambil. Tapi sampai sini paham ya. Jadi ketika Paham.
ketika ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu dikaitkan dengan ilmu, maka pertanyaannya, maka jadilah ontologi ilmu pengetahuan, epistemologi ilmu pengetahuan, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Nah, ontologi ilmu pengetahuan itu membahas antara lain adalah metafisika. Metafisika itu adalah sesuatu hal yang terjadi di balik dunia fisik ini. Manusia tuh fisiknya kan itu, tapi di balik fisik apakah masih ada unsur lain? Nah, itu dicoba dicari secara ontologis ya, untuk satu. Yang kedua, asumsi ilmu pengetahuan. Nah, supaya ilmu pengetahuan itu terjadi, maksudnya ilmu pengetahuan itu bisa ditelusuri, ilmu pengetahuan itu bisa dilaksanakan, maka harus ada asumsinya dulu. Yang mana asumsinya itu, asumsi ini bisa benar, bisa salah, tapi itu menjadi landasan yang penting untuk dikerjakannya suatu ilmu pengetahuan. Nah, asumsi-asumsi ilmu pengetahuan ini bisa kelihatan nih layar saya? Bisa ya? Layar kula bisa kelihatan nggih? Kelihatan. Kelihatan yang PowerPoint ya? Microsoft Word. Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ya. Lah, coba asumsi ilmu pengetahuan. Lah, suatu ilmu pengetahuan itu bisa dikerjakan jika ada asumsi. Ada asumsi ilmu pengetahuan. Nah, asumsi ini sifatnya itu spekulasi, spekulatif. Bisa benar, bisa salah. Yang mana asumsi itu dirumuskan oleh siapa? Dirumuskan oleh filosof. Berarti asumsi itu nggak jauh beda dengan prediksi, Pak ya? Prediksi. Dan asumsi itu prediksi yang tidak bisa dibuktikan. Bisa benar, bisa salah. Karena filsafat itu sifatnya spekulatif. Lah, filsafat itu sifatnya spekulatif, tapi meskipun sifatnya itu untung-untungan, bisa benar, bisa salah, asumsi ini penting. Pentingnya karena ilmu tidak bisa dikerjakan tanpa asumsi ini. Lah, pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam asumsi-asumsi ini, asumsi ilmu pengetahuan itu adalah, apakah alam ini diciptakan secara teratur ataukah sembarangan? Nah, apakah alam ini diciptakan secara teratur atau sembarangan? Lah, artinya kalau istilahnya Einstein tuh Tuhan seperti bermain dadu gitu. Jadi Tuhan menciptakan alam itu seperti melempar dadu, di mana dadunya itu nggak bisa ditebak, yang muncul angka 1 atau angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Nah, lalu kemudian pertanyaan ini dijawab dengan asumsi-asumsi filsafat. Jika Tuhan menciptakan alam ini sembarangan, pertanyaannya kenapa alam ini tidak kacau? Kan begitu kan? Nah, lalu kemudian para filosof dan juga para ilmuwan itu berpindah kepada asumsi bahwa alam ini diciptakan secara teratur. Nah, kita pilih ya. Jadi jawabannya adalah apa tadi? Jawabannya apa? Alam ini diciptakan secara teratur. Lah, Secara terstruktural, Pak. ya, secara teratur ya. Artinya apa? Ya setiap pagi misalkan matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat, matahari mengalurkan cahaya dan cahayanya bisa, kalau ada cahaya matahari bumi menjadi terang, kalau matahari tenggelam itu menjadi menjadi redup dan sebagainya, menjadi gelap. Nah, sekarang kalau asumsi ini, kalau alam ini diciptakan teratur, pertanyaannya lagi, apa dan bagaimana aturan apa dan bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam alam? Ayo parkir mobil. Mobilnya buntutin aja. Ayo, masuk aja.
Nah, nih ada pertanyaan lagi kemudian, kalau alam itu diciptakan secara teratur, berarti apa dan bagaimana aturan-aturan alam? Nah, aturan alam ini disebut juga dengan hukum alam. Nah, artinya pertanyaannya kemudian di dalam kaitannya dengan asumsi ilmu pengetahuan adalah bagaimana hukum alam itu? Artinya alam ini diatur dengan hukum yang seperti apa? Kalau Allah menciptakan alam yang teratur. Lah berarti alam itu ada aturan-aturannya, ada hukumnya, namanya hukum alam. Pertanyaannya, bagaimana hukum alam itu? Nah, di sini para ilmuwan, para filosof itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukum alam diatur berdasarkan sebab akibat. Siapa yang menebar, dia yang menuai. Oke. Nah, itu ada sebagian filosof mengatakan bahwa hukum alam itu diatur berdasarkan sebab akibat. Dan, nah ini ya, coba. Hukumnya apa tadi? Sebab akibat. Nah, ada hukum sebab akibat. Lah, dan seorang ilmuwan tugasnya adalah menemukan sebab akibat itu. Nah, itu ya. Nah, ini dianut antara lain oleh Ibnu Rushd ya, Ibnu Rushd. Nah, oke. Jadi hukum alam ini diatur berdasarkan sebab akibat, bahwa api bisa membakar, artinya api bisa menyebabkan terbakar. Oke. Makan bisa menyebabkan kenyang. Kenyang itu disebabkan oleh makan, begitu ya. Belajar bisa menyebabkan pintar. Pintar itu disebabkan oleh belajar. Itu namanya hukum sebab akibat. Kalau dalam Islam itu dianut oleh Ibnu Rushd. Nah, alam ini diciptakan berdasarkan sebab akibat. Nah, tugasnya para ilmuwan melakukan penelitian itu adalah untuk menemukan hukum sebab akibat itu. Maka kita memeriksa alam. Nonton nggih? Nah, nanti hukum sebab akibat ini membawa implikasi di dalam dunia penelitian kita. Penelitiannya itu menjadi eksperimen. Eksperimen itu adalah suatu model atau suatu desain penelitian yang didasarkan kepada asumsi sebab akibat. Apakah tempe menyebabkan cerdas? Maka kita melakukan suatu studi eksperimen. Nah, masalah metode eksperimen nanti akan kita jelaskan secara lebih detail dengan cara misalkan ya, kita melakukan eksperimen sekelompok anak jumlahnya 40 misalkan dipisah 20-20. Yang satu dikasih tempe, yang satu tidak dikasih tempe. Lalu kita nilai mana yang lebih tinggi, yang dikasih tempe atau yang tidak dikasih tempe. Kalau yang dikasih tempe lebih besar nilainya, berarti asumsi kita atau hipotesis kita yang mengatakan bahwa tempe dapat menyebabkan meningkatnya kecerdasan diterima. Nah, itu namanya penelitian eksperimen, dibangun di atas landasan asumsi sebab akibat. Paham nomor sampai sekarang, sampai sini? Paham nggih? Paham. Jadi ini ya ontologi ilmu pengetahuan berbicara tentang asumsi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu didasarkan kepada asumsi. Yang mana asumsinya itu kan nggak bisa dibuktikan. Apakah memang benar Allah itu menciptakan alam ini diciptakan berdasarkan sebab akibat? Kita nggak tahu karena nggak ada bukti empirisnya. Tapi dengan adanya dasar asumsi sebab akibat ini kan penelitian kan bisa dilakukan. Paham ya? Paham ya? Oke. Nah, asumsi yang kedua mengatakan bahwa hukum alam diatur berdasarkan kebiasaan alam. Namanya berdasarkan hukum kebiasaan alam. Nah, hukum kebiasaan alam. Nah, ini diantaranya dianut oleh Imam Ghazali. Nah,
dalam hukum kebiasaan alam tuh begini, bahwa sebenarnya yang ada hukum alam itu bukan sebab akibat. Alam ini diatur berdasarkan hukum kebiasaan alam. Yang disebut kalau misalkan kita baca Ihya itu ada namanya hukum adat. Jadi kalau kita meletakkan meletakkan tangan kita di atas api, maka kalau katanya sebab akibat, api itu menyebabkan tangan kita terbakar. Tapi menurut Imam Ghazali ya, dengan hukum kebiasaan alam tidak. Api itu tidak menyebabkan terbakar. Kenapa? Karena api itu makhluk. Yang menyebabkan terbakar itu siapa? Ya Allah sebagai sumber pertama. Saya sih paham ya. Cuman biasanya kebiasaan alamnya, kebiasaan yang alamiahnya adalah jika kita memasukkan tangan kita kepada api, itu pasti terbakar. Tapi jika Allah menghendaki tidak, ya tidak terbakar. Buktinya apa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu ketika dia itu dibakar dengan api, ya tidak terbakar. Namanya mukjizat. Karena gitu kan? Biasanya tongkat kalau dilempar itu nggak jadi apa-apa. Cuman ada satu kasus di dunia, dalam fakta sejarah ada satu kasus bahwa Nabi Musa melempar tongkat menjadi Ular. menjadi ular. Lah, berarti kan sebab akibat itu tidak ada. Karena jika Allah menghendaki kan bisa saja semua terjadi. Cuman kebiasaannya begitu. Orang kalau lapar dia makan biasanya kenyang. Meskipun yang menyebabkan dia kenyang itu bukan makan. Karena bisa saja kalau Allah menghendaki orang yang lapar tidak makan itu bisa kenyang. Nah, cuman kebiasaannya kalau mau kenyang harus makan dulu. Nah, itu katanya Imam Ghazali kan begitu. Lah, hukum kebiasaan alam itu menjadi landasan bagi penelitian korelasi. Jadi korelasi, misalkan hubungan X dengan Y, semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi kita mengerti dulu pondasinya bahwa sebab akibat itu melandasi penelitian eksperimen, hukum kebiasaan alam atau hukum adat dalam alam itu menjadi landasan bagi penelitian korelasi. Nonton nggih? Paham ya? Nah, di situ namanya probabilitas ya. Nah, hukum kebiasaan alam itu namanya probabilitas. Bahwa begini, misalkan begini. Dari sekian banyak peristiwa tongkat dilemparkan itu tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam dunia ini hanya ada satu tongkat yang dilemparkan menjadi ular. Berarti hukum kebiasaan alamnya adalah tongkat dilempar tidak jadi apa-apa. Meskipun bisa saja pada sekian ribu kali pelemparan mungkin saja dia bisa menjadi apa-apa. Nah, begitu ya. Nah, tapi kalau asumsi sebab akibat Ibnu Rus mengatakan begini, lah itu kan yang namanya tongkat dilempar itu jadi ular kan cuma satu dari sekian ratus juta kali pelemparan tongkat yang cuma jadi yang jadi ular cuma satu kali. Lah perkara yang cuma sedikit itu tidak dihiraukan, dianggap saja tidak ada. Begitu. Itu kalau katanya Ibnu Rus. Tapi ini namanya asumsi di dalam ilmu pengetahuan itu harus ada, meskipun mana yang benar ya kita tidak tahu. Karena ini sifatnya spekulasi. Paham Nawabadan? Mungkin ada pertanyaan dulu, monggo. Ini kita bahas masih kita bahas masih ontologi ilmu pengetahuan ya tentang metafisika nggih. Tapi sampai sini bisa dipahami Nawabadan kira-kira? Bisa. Bisa, Pak. Ada yang ditanyakan? Apa lanjut? Lanjut, G? Nggih. Nah, itulah ya keberadaan asumsi itu, asumsi dalam ilmu pengetahuan itu menjadi pembahasan ontologi. Jadi ontologi itu membahas metafisika, yang kedua membahas tentang asumsi ilmu pengetahuan. Nah, asumsi sekali lagi itu tidak bisa dipastikan benar atau tidaknya karena itu hanya spekulasi filsafat, spekulatif. Bisa benar, bisa salah. Karena nggak ada bukti secara empiris.
Tapi keberadaan asumsi di dalam penelitian di dalam ilmu pengetahuan itu menjadi penting karena tanpa adanya asumsi kita itu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, asumsi dasarnya kan begini. Asumsi dasarnya begini. Ini alam ya. Nah, ini alam. Ini nature atau alam. Katakan ini alam. Ini alam. Alam ini diciptakan berdasarkan hukum-hukum. Nah, berdasarkan hukum-hukum. Nah, hukum-hukum yang mengitarinya. Jadi Allah menciptakan alam bersama hukum-hukum yang mengitarinya. Nah, tugasnya seorang ilmuwan adalah mencari hukum-hukum yang ada dalam alam ini. Lah, untuk mencari kan perlu asumsi. Hukum alam itu sebenarnya apa? So, sebab akibat. Oh, kalau kita mau mengasumsikan sebab akibat, berarti hukum yang dicari adalah adakah hukum sebab akibat dalam alam ini? Nah, itu bukan cuma adakah, maksudnya mana saja hukum sebab akibat itu. Nah, itu dilakukan dengan riset penelitian. Atau kalau asumsi yang digunakan adalah kebiasaan alam, hukum kebiasaan alam, mana hukum kebiasaan alam yang berlaku di dunia ini? Nah, itu pekerjaan seorang ilmuwan tuh begitu. Nah, ketika kita itu menggunakan asumsi sebab akibat, nanti akan berdampak pada metodologi penelitiannya itu yang digunakan berbeda, desain penelitiannya itu berbeda. Kenapa? Karena asumsi dasarnya berbeda. Nah, ketika kita menggunakan hukum kebiasaan hukum sebab akibat misalkan, maka nanti implikasinya kepada metodologi penelitian eksperimen karena eksperimen itu hasil akhirnya menyatakan X menyebabkan Y. Pengaruh X terhadap Y. Misalkan, pengaruh mengkonsumsi tempe terhadap kecerdasan. Nah, itu berarti kesimpulan akhirnya adalah memakan tempe menyebabkan kecerdasan atau tidak menyebabkan atau tidak menyebabkan. Tapi kalau kebiasaan alam itu di dalam kaitannya dengan ilmu metodologi penelitian nanti akan berujung pada hubungan X dengan Y. Semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Kalau positif, semakin rendah X, semakin rendah Y. Itu jika hubungannya korelasinya positif. Tapi kalau korelasinya negatif, semakin tinggi X semakin rendah Y, semakin rendah X semakin tinggi Y. Itu kalau desain penelitiannya memakai korelasi, yang mana korelasi itu landasan asumsi dasarnya adalah hukum kebiasaan alam, bahwa tidak ada sebab akibat, yang ada hanya hukum kebiasaan. Nah, ketika kita mengatakan misalkan korelasi itu mengatakan semakin tinggi X, semakin tinggi Y, dalam arti biasanya kalau X-nya meningkat, Y-nya meningkat. Tapi meningkatnya Y itu tidak disebabkan oleh X. Sama dengan asumsi tadi. Biasanya kalau kita makan tempe semakin cerdas, meskipun kecerdasan itu nggak disebabkan oleh tempe. Itu berdasarkan asumsinya asumsi hukum kebiasaan alam. Tapi kalau hukum sebab akibat mengatakan bahwa tempe menyebabkan kecerdasan. Lah, bagaimana itu nanti akibatnya? Desainnya berbeda. Kalau yang korelasi itu, kalau yang hukum kebiasaan itu desainnya nanti jatuhnya kepada korelasi, statistiknya nanti mengukur secara statistiknya itu berbeda, sedangkan sebab akibat itu sedangkan sebab akibat nanti berimplikasi kepada eksperimen di mana juga pengukuran atau penghitungan statistiknya juga berbeda. Nah, itu maksud saya. Sampai di sini dulu kira-kira dipahami, dan ini kan kuliah nyantai-nyantai guys, sedikit-sedikit tapi kita bisa paham. Karena ini dengan jenengan memahami filsafat ilmu, nanti jenengan itu akan akan semakin matang nanti ketika memahami metodologi penelitian. Dan ini yang saya maksud, bagaimana kajian ilmu pendidikan kita itu nanti diarahkan kepada filsafat ilmu pendidikan. Karena untuk mengarahkan panjenengan bagaimana sebenarnya metodologi penelitian itu dilaksanakan. Ingat, epistemologi juga berbicara tentang metode ilmiah. Metode ilmiah itu berbicara tentang bagaimana cara kita mengetahui kebenaran atau pengetahuan. Nah, di sini kita bahas tentang metodologi ilmiah tadi itu. Di mana metodologi ilmiah itu dilandasi oleh asumsi-asumsi dalam ilmu pengetahuan.
Nonton. Saya kira begitu aja dulu. Saya kira. Kalau ada pertanyaan monggo. Kita ini kuliahnya juga santai-santai dulu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Kalaupun tidak, kalau misalkan dipahami, nggih monggo sampai di sini dulu. Ya kita kuliahnya selesai dulu. Yang penting kita paham dulu di sini. Monggo. Ada yang mau ditanya? Mas Galih? Mbak Dewi? Cukup paham, Pak. Paham nggih? Jadi kesimpulannya bahwa filsafat itu berbicara tentang ontologi. Ontologi itu pertanyaan mendasarnya apa hakikat sesuatu. Kalau epistemologi itu berbicara tentang hakikat pengetahuan Bagaimana? dan bagaimana cara kita mengetahui kebenaran. Kalau aksiologi itu mengkaji tentang etika, moral, dan kebermanfaatan ilmu pengetahuan. Kemanfaatan sesuatu. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu, ontologi itu berbicara tentang ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Ontologi ilmu itu membahas tentang satu metafisika, yang kedua asumsi ilmu pengetahuan. Nah, asumsi ilmu pengetahuan itu tadi asumsinya bahwa alam itu diciptakan secara teratur dan hukum yang mengatur alam itu ada beberapa pendapat para filosof, ada yang mengatakan hukum kebiasaan, ada yang mengatakan hukum sebab akibat. Yang mengatakan hukum sebab akibat itu diantaranya Ibnu Rus, yang mengatakan hukum kebiasaan alam itu diantaranya adalah Imam Ghazali, dan itu menjadi landasan bagi dilakukannya suatu riset penelitian. Jadi ilmu pengetahuan kita itu tidak didasarkan kepada filsafat barat ya, karena barat itu sebenarnya mencontek daripada filsafat Islam. Yang menjadi pelopor sebenarnya dalam ilmu pengetahuannya adalah orang Islam ya, orang Islam. Eksperimen itu, metodologi eksperimen itu ditemukan oleh orang Islam ya, dan juga korelasi. Statistik itu juga dipakai, diwarisi dari Yunani oleh Islam. Nah, Eropa itu hanya mencontek saja daripada kita. Nonton, saya kira begitu saja dulu perkuliahan kita nggih. Kalau nggak ada pertanyaan, nggih kita akhiri. Kalau ada pertanyaan monggo, mungkin satu atau dua. Iya Pak, saya Pak. Nggih monggo, silakan. Kalau filsafat sendiri itu kan apa dari Islam Pak? Filsafat ya. Iya. Filsafat itu tidak dimulai dari Islam, karena filsafat itu atau ada lagi dulu, atau ini saya bahas dulu. Apa Islam yang mencontek? Ya, oke. Jadi begini, semuanya, nggih. Filsafat itu tidak berasal dari Islam, karena filsafat itu ada ketika manusia itu memulai pikirannya, memulai memahami alam itu dengan pikirannya. Nah, filsafat yang menjadi ilmu pengetahuan yang kita kembangkan ini berasal dari filsafat Yunani. Meskipun filsafat itu tidak hanya di Yunani saja, ada filsafat Cina, ada filsafat India, dan juga ada filsafat Yunani. Nah, akan tetapi filsafat Cina dan filsafat India itu kemudian berkembang menjadi agama filsafat seperti Konghucu ya, atau agama Hinduism, agama Buddhism, itu yang mana itu agama itu didasarkan kepada pemikiran ya, bukan kepada wahyu dari Tuhan. Nah, adapun filsafat Yunani itu berkembang menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini kita nikmati, itu berasal dari filsafat Yunani dan Romawi. Nah, di mana ketika Islam datang dan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani itu dilakukan oleh Islam, lalu kemudian para ulama kita itu mencoba mengawinkan antara pemahaman filsafat dengan agama Islam, dengan Al-Quran gitu ya. Nah, itu lalu menjadi suatu kebudayaan Islam yang begitu khas ya, yang itu kemudian membuat kagum para orang-orang Eropa yang waktu itu peradabannya masih terpuruk ya. Lalu kemudian
mereka mencontek peradaban Islam yang sudah kawin dengan peradaban Yunani ya. Maka penemuan-penemuan ya misalkan penemuan-penemuan tentang pesawat terbang itu orang yang pertama kali mencoba terbang di udara itu adalah Abbas ibnu Firnas. Itu karena dia itu berpikir secara filosofis ya. Bagaimana ayat Al-Quran misalkan dalam surat Al-Mulk yang mengatakan awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yakbidun ya. Tidakkah kamu melihat? Nah, tidakkah kamu melihat burung yang terbang di awan itu dia kok tidak bisa jatuh? Nah, karena Abbas ibnu Firnas itu memikirkan ayat itu lalu kemudian itu berfilsafat dan dia mencoba untuk terbang pertama kali. Orang yang terbang pertama kali itu adalah Abbas ibnu Firnas dan itu terbangnya sekitar 6 jam sampai 8 jam. Beda dengan Wilbur Wright dan bersaudara itu ketika membuat pesawat terbang pada tahun 1800 itu terbang hanya berapa menit gitu ya. Nah, itu peradaban itu terjadi dalam Islam itu ketika peradaban Islam itu kawin atau ketemu dengan filsafat Yunani. Filsafat Yunani menyumbangkan intelektualitas, Islam menyumbangkan semangat keilmuan. Bahwa orang yang berilmu lebih mulia sekian derajat dan sebagainya. Lah, ketika ulama Islam itu mencoba mengkaitkan semangat agama Islam ini dengan filsafat Yunani, jadilah peradaban ilmu pengetahuan. Nah, masalahnya sekarang ya, kalau kita melihat sekarang ya, orang Islam itu kan kadang-kadang tidak begitu memperhatikan ilmu pengetahuan. Taunya emosi ya. Ahok jadi gubernur lalu marah-marah gitu misalkan begitu. Lah, kita sebagai seorang ilmuwan ya, mahasiswa di sini itu tidak diharapkan untuk menjadi seorang yang emosi, semudah tersulut emosinya dan mudah diadu domba oleh orang lain supaya tidak mudah diadu domba oleh orang lain. Jadi filsafat itu dan ilmu pengetahuan sekali lagi itu juga bersifat bebas nilai. Bebas nilai itu artinya dia itu dikembangkan dengan tidak baperan gitu, tidak boleh emosian. Nonton. Saya kira begitu. Saya kalau bicara ini keasikan ya. Mohon maaf ya. Tapi sedikit ini bisa dipahami nggih. Nanti kita teruskan sedikit demi sedikit per pertemuan ya, kita bahas. Nggih, ada lagi? Wonten malih? Kalau tidak kita tutup aja, kita kuliahnya santai-santai mawon. Tapi sebelumnya mungkin screenshot aja. Cukup nggih, saya kira. Sampun nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga apa yang kita pelajari sekarang ini bisa bermanfaat dan menjadikan kebaikan untuk kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.